Lihat kok nggak ada. Tiba-tiba dia nih yang gitu dong. Terus siapa nih? Ya iya dia. Pas ketemu gimana ketemu? Ya saya kan cuma di telepon, gitu kan, terus tiba-tiba orangnya langsung. Iya pasti deg-degan sih Mas Ari ya pastinya, kayak mana aku kan nyetir kan itu, udah mikirnya tuh yang macem-macem aja, udah kayak aduh gimana nih anak orang sendirian gitu. Bilang nggak sih ke nyokap apa? Ya akhirnya mau nggak mau bilang pas saat itu juga. Saat itu juga langsung. Maksudnya nggak ada persiapan? Enggak. Nah, aku tuh udah kenalan sama ini. Nggak ada. Pas saat itu juga langsung ngomong sama mama tapi masih kayak diem gitu, jangan bilang bapak kan karena takut kan, ngeri. Terus mama Didi kenal ini, pokoknya disingkat diceritain secara singkat lah intinya. Dia udah datang udah nyampe gini. Terus mama kayak bingung. Terus ya udah deh, kasihan dia nungguin gitu. Terus akhirnya udah di sana ketemu tuh kayak bingung nih nyari dia di mana, kok nggak ada. Pas waktu itu kita lewat bandara berapa sih? Bandara 3 ya kalau nggak salah ya. Bandara 3 itu kata dia di KFC kan. Lihat KFC ada di mana nih orang. Akhirnya muter lagi terus dia nelpon di mana gitu. Ya udah akhirnya keluar pintu. Lihat kok nggak ada. Tiba-tiba dia nih yang gitu dong. Terus siapa nih? Ya iya dia. Gitu. Terus gimana pertama kali lihat? Ya pertama kayak kaku, malu gimana sih, malu, cuman kayak iya gitu, udah jabatan tangan gitu dong, iya gitu udah. Terus habis udah ya udah yuk ke mobil, ayo kita pergi gitu. Kemana? Kita pergi tempat pertama kali yang kita kunjungin, bawa dia ke rumah makan Padang. Hah? Kenapa ke rumah makan Padang? Karena lapar satu. Padang. Dia numpang ke Salto. Kan bisa ke mall atau kayak gitu loh. Pertama lapar, terus kedua emang kan itu makanan Padang kayaknya yang paling bisa diterima ya sama lidah manapun. Akhirnya dibawalah ke situ kan. Pada saat itu juga aku masih kuliah kan. Akhirnya dibawalah yang ke dekat kampus di daerah Rawamangun. Akhirnya pas saat itu juga sampai sekarang kalau misalnya kita mau makan makanan Padang harus ke sana. Tempat yang sama? Karena udah taste pertama itu ya. Iya, enak. Di mana? Biasanya aku suka di apa dekat UNJ tuh di Sederhana, rumah makan Sederhana. Oh, rumah makan Sederhana itu. Sederhana di mana-mana loh. Sederhana yang dekat UNJ tapi. Kata udah diseberangin rumah makan. Iya, harus yang di situ. Harus yang di situ. Oh iya. Dia sekarang kalau misalnya makan rendang tuh bisa 3. Itu. Pertama kali menurut Mada makanan Padang gimana? enak sih. Kan pedas, spicy. Enggak, aku gak suka sambal itu. Yang biasanya rendangnya aku suka. Bumbunya enak. Sama kerupuk, sama berkadel, enak. Apa lagi minumnya itu waktu apa? Waktu itu kita minum es teh manis. Cuman es teh manis doang, bahasa. Iya, es teh manis. Itu yang baru aku makan itu enak. Karena ditemenin kali, jadinya enak. Aduh. Dia mau ngomong dia pakai kata apa? Padahal enggak deh. Gitu kan. Mada waktu pertama kali lihat ketemu, pertama kali langsung ketemu gimana? Awalnya aku kesal sih, ini tunggu lama banget, 1 jam lebih. Kenapa nggak beli tiket balik lagi? Ya, tunggu lama, aku udah takut. Ini berarti ini mereka udah like ke aku nih, gak sih? Waktu ini, ya bohong gak sih sama aku. Lama-lama ini aku udah fotonya, tiketnya, fotonya di pesawat. Sampai aku udah di sana, udah di Soekarno. Mas, nggak datang. Sampai Soekarno,
Satu jam. Ya 1 jam lebih berarti sama aku gak ngerti bahasa Indonesia sama sekali waktu itu. Terus aku mau ngomong sama orangnya gak tahu ngomongnya gimana. Kalau bahasa Inggris takutnya mereka paham aku enggak. Ini orangnya banyak orang yang mau taksi. Tapi kalau jalan kemana sih? Nggak tahu. Jadi benar-benar udah Iya. clueless banget gitu ya. Iya. Udah aku tunggu aja, insya Allah dia ke sini. Itu sama SIM card aku masih Malaysia. Oh. Berarti aku Roaming dong ya. iya bingung. Aku buka wifi yang di sana masuk dulu. Biar Oh, bisa telepon biar bisa dia. telepon. Keluar lagi biar bisa ketemu dia karena dia gak bisa masuk. Tunggu lama-lama dia masih. Aku masuk lagi mau telepon gitu. Tapi alhamdulillah sampai dia datang. Awalnya aku mau kenapa mau sama dia kenapa lama? Tapi ini lihat dia diam. Udah ayo jalan. Berarti ya udah ayo ngobrol udah lupa. Itu. Ya kesel tadi udah lupa semua ya. Udah. Itu dia alhamdulillah sampai sekarang kalau ada apa aku sama dia kalau lihat dia enggak ngomong apa-apa, udah diam. Diamnya tuh karena apa? Karena emang cinta apa emang nggak berani? Antara gue itu ya. Waduh, ini pas dibawa ke rumah gimana? Itu Ya, bokap suka bola nggak? Bokap suka bola nggak? Ya tipis-tipis lah. Oh, tipis-tipis. Suka lah. Nggak warga Cakung nggak? Muhammad Salah gitu kan? Kalau yang Muhammad Salah tuh kalau misalnya kita lagi makan nih di luar di restoran mana gitu kan, terus abang-abang Gojek nih, kayak, Masya Allah Muhammad Salah sama dia sampai diajakin pelukan. Iya terima kasih Pak gitu. Jadi kayak udah deh ya udah. Itu it happen a lot of times gitu. Emang orang juga pikir sama juga tuh? Aneh. Muhammad Salah, Masya Allah Muhammad Salah gitu. Terus dia kayak, ya apa Masya Allah, Assalamualaikum. Itu seneng banget tuh kali ya. Bener-bener. Nah terus pas di rumah gimana? Kamu langsung ngajak ke rumah atau dia nginep di mana atau gimana tuh? Jadi dia nih langsung nyari kontrakan. Nah setelah makan nasi Padang itu, kita kan mau pergi nih. Nah sebenarnya ini nih yang bikin, salah satu hal yang bikin aku yakin sama Mada. Karena pas kita mau jalan, terus tiba-tiba Mada bilang gini, boleh nggak aku ngomong sama mama, sama mamamu? Terus aku kayak, ngomong sama mama ngapain? Terus dia langsung bilang gini, kan nggak enak kalau misalnya ngajak anaknya keluar tapi belum izin sama mamanya. Mada bilang gitu. Akhirnya ditelepon, terus aku bilang mama ada yang mau ngomong nih gitu. Mama kaget, siapa yang mau ngomong sama gue gitu kali ya. Terus akhirnya dia ngomongnya belum bisa bahasa Indonesia ya, ngomong bahasa Inggris. Terus mama nggak ngerti kan, kayak Dit ngomong apa sih Dit gitu. Terus abis itu aku translate, terus kata mama ya udah hati-hati ya jangan lama-lama. Tapi emang kebetulan kan sama sepupu jadi aman gitu. Nah akhirnya udah beberapa hari Mada di Indonesia. Mada emang langsung cari tempat untuk yang sewa per bulan gitulah, jadi biar lama gitu. Nah terus pas kapan ya Mada? Kayaknya seminggu setelah itu ya. Ya seminggu itu Setelah Mada bilang mau ke rumah boleh nggak ya, mau ketemu sama orang tua. Wah ini dong udah dipikir gimana nih, kayak bingung. Kalau aku sendiri aku tuh nggak pernah pacaran Mbak. Jadi bener-bener tabu banget masalah. Ini pertama kali berarti sama Mada? Cowok pertama yang datang ke rumah dan pengen ada niat serius gitu. Udah pertama kali datang. Pertama banget ini. Pertama banget. Terus niatnya mau deket emang mau nikah lagi gitu ya. Jadi kayak aduh kayak bingung gitu, dan orang tua juga kan ibaratnya belum tahu, belum kenal yang lama gitu kan. Itu tuh waktu itu posisinya aku lagi kerja tuh. Lagi kerja ini kan aku kan kebetulan makeup juga kan. Makeup kerja lagi di rumah klien itu udah mikirin tuh. Aduh ntar ini gimana nih Mada mau datang gimana. Ngomong kan akhirnya ke orang tua bilang Pak, Ma ada yang mau datang nih, ada temen. Terus dari mana gitu, temen kamu? Ya udah biar aja kesini kan, emang temennya banyak ya, temennya banyak. Tapi ini kok ngomongnya beda, jadi kayak cewek apa cowok? Langsung digituin, cowok. Terus
mau ngapain? Kayak gitu tadinya. Terus akhirnya aku bilang mau kenalan, udah gitu doang. Nah, akhirnya oh ya udah datang aja, udah dateng. Mada yang tadinya aku bilang kamu nervous nggak? Kamu nervous? Enggak. Ya pas sampai depan rumah dia mau pulang katanya. Takut, deg-degan. Lihat bapak sama mama. Deg-degan dia. Dia sambil bawa donat tuh kan, ceritanya dia kayak ada cindera mata yang dia bawa nih kan buat impression ceritanya, first impression. Terus dia kayak pas sampai depan pagar kayak dia diem. Kamu kenapa? Terus dia aku aku takut. Terus, udah yuk masuk aja, ya udah masuk terus kenalan sama bapak. Ya bapak biasa lah interogasi. Tadinya tuh orang tua ragu sebenarnya. Kayak aduh jauh banget nih, nggak tahu lah maksudnya keluarganya kayak apa. Cuman Mada tuh pantang menyerah. Jadi setiap hari setelah itu, hampir setiap hari dia selalu nyamperin aku ke kampus. Terus anterin aku ke rumah, dia balik ke Halim. Jadi Cakung motornya di Halim? Iya. Kenapa jauh amat? Nah, karena Mada ada teman di situ ya. Terus waktu itu kerja di daerah situ juga kan. Waktu itu aku ada teman Arab juga dari Yaman, dia duduk di Halim. Awalnya aku gak dapat kontrakan untuk duduk yang berbulan gitu. Ada aku duduk sama dia. Sampai dapat kontrakan yang dekat dia juga di Halim, berarti ya udah aku di Halim aja. Lu kerja juga di situ? Dia yang kerja, aku enggak. Oh, jadi kamu selama ini udah pokoknya nungguin Aditi pulang kampus. Waktu itu gitu. saya tapi kan Setiap hari gitu, kalau dia ke kampus dia, aku naik Grab ke kampus, duduk di sana itu makan, minum gitu, santai di kampus jalan-jalan gitu. Kaget dong orang kampus. Terus Mau masalah gitu. teman-teman gimana? ya gitu, dia jadi center of attention kan jadinya. Ya. Kayak ini siapa nih? Jadi tiap hari Mada tuh nemuin Iya, di di situ. kampus sampai dia selesai. Kalau kita mau jalan-jalan, kalau nggak mau jalan, aku sampai Ke di rumah. rumah dia, duduk sama keluarga dia sebentar, balik ke Halim. Gitu. Nah, Aditya kan ini pertama kali nih buat kamu ya, pasti dekat sama orang. Terus ini pertama kalinya, berarti kamu didatengin di kampus, terus habis itu jalan, terus habis itu dianterin pulang. Itu kamu rasanya gimana? Awalnya risih, karena temen-temenku pada tahu sih, aku tuh orangnya ibaratnya mandiri banget, bisa apa-apa kalau bisa dikerjain sendiri gitu. Makanya mereka tuh sampai kaget aku tuh nikah duluan. Karena emang saking ya udah apa-apa udah sendiri, tiba-tiba ada orang yang merhatiin, itu kaget. Itu gimana rasanya? Kaget kayak ih, oh gini ya, gitu kayak lebih ke oh gini ya, ternyata ada orang yang nemenin, terus care setiap hari, dia rela dari kosannya yang di Halim ke kampus, terus nganterin aku ke rumah, balik lagi ke Halim. Sampai berapa lama akhirnya mutusin untuk nikah? Nggak lama. Itu aku datang ke Indonesia tahun 2019 bulan September kan? Bulan September. Kita nikahan 2020 bulan Februari. Nah itu prosesnya gimana tuh? Apakah pas itu kan berarti kamu datang ke berapa kalinya akhir nikah atau itu udah langsung ngomong sama orang tuanya Aditi? Waktu datang di Indonesia gak lama, langsung ketemu keluarga dia. Langsung utarain Langsung. kayak nikah. Pas bilang mau nikah gimana orang tua? Iya, kaget, shock. Cuman responsnya orang tua sih sebijak-bijaknya ya pada waktu itu kayak So cool juga. kayak sebenarnya mah di dalam kepalanya tuh udah kayak waduh anak gue kayak gitu. Terus Maaf, kamu umur berapa berarti? berapa dong berarti dulu? Kamu- 23 23. tahun. Ya. Ya masa-masanya sih. Masa ya, 23 gitu tahun. ya. Cuman kan aku tuh tipikal yang tadinya nggak mau nikah muda, Cepat gitu. nikah cepat tadinya. Jadi sebenarnya gejolak batinnya tuh ada di aku. Jadi kayak ini benar nggak sih nih ada orang yang mau nyeriusin gitu. Kayak mau nggak ya? Gitu, jadi takut sendiri. Akunya yang takut. Bener nggak sih ini? Aku Jadi takut. masih bimbangnya malah di kamunya sendiri. Cara ngelamarnya gimana? Dia nih cara ngelamar, aduh bisa banget lagi cara ngelamarnya dia. Dia tuh langsung kayak telepon mamanya, telepon babanya. Di situ? Iya, telepon mama babanya. Jadi kan emang kalau misalnya dia ke rumah tuh dia selalu telepon orang tuanya.
gitu. Jadi orang tuanya biar mengenal orang tuaku, kenal aku juga. Jadi biar masih ada komunikasi gitu. Oh, jadi ketika ngobrol ada video call ada gitu? ada di satu waktu, misalnya kita lagi bareng-bareng nih duduk, telepon orang tuanya, pinter dia nih. Jadi melunak jadinya gitu. Tadinya kan takut karena nggak tahu asal usulnya nih anak bener apa enggak gitu. Cuman pas dia udah melibatkan orang tuanya, melibatkan keluarganya, jadi ya udah alhamdulillah sih lancar aja gitu. Lancar ya. Nah, berarti dari September ke Februari itu langsung proses ke nikahan Februari itu atau gimana tuh? Seharusnya dari November. Seharusnya untuk proses dari November. Oh, berarti dari September itu udah izin mau dekat mau nikahan terus udah lampu hijau dari orang tuanya Diti. Abis itu udah kalian November langsung cus gitu. Berarti gini. November itu kamu datang lagi ke Jakarta atau gimana? Emang stay di sini. Dari September sampai kawin. Iya. Dari Apa September sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Bukan maksudnya belum balik-balik lagi. Enggak. Oh iya. Dia emang bener-bener full niatin kesini tuh cuman buat kenalan sama Itu pekerjaan di Malaysia? Udah Resign. Resign. Kamu ngapain berarti sama nunggu? Berarti otomatis kan masih ada pengeluaran. sempat waktu itu. Iya, sampai. Tapi aku sampai sekarang nggak bisa kerja. Belum ada itu, belum ada apa? Belum ada visa. Kitas apa gitu Iya, ya? itu ada kitasnya. Sampai sekarang kita proses untuk kita. Tapi visanya itu nggak boleh kerja. Oh, bukan Nggak visa boleh kerja kerja. ya. Iya. Visa kunjungan doang berarti. Dan Nah. jadi YouTuber aja. Nah, Iya. jadi untuk mengakali itu, pas waktu kita tahu kita mau serius nih di bulan November, ya kita bikin bisnis itu tuh yang dekorasi berdua. Sebelumnya kan kamu cuma make up doang nih. Terus ke dekorasi tuh karena benar-benar dari mana? Awalnya sebenarnya emang udah sempet pegang dekorasi. Cuman karena waktu itu lagi mau skripsi, jadi fokus skripsi. Nah akhirnya pas ketemu Mada pun support. Dia bilang udah kenapa kita nggak kembangin aja nih bisnisnya yang tadinya mandek, terus sekarang kita kembangin. Nah alhamdulillah jalan itu di situ. Alhamdulillah, rezekinya dong udah. Alhamdulillah. Jadi bisnisnya udah hampir 2 tahun berarti itu di jalan. Udah lebih ya, sampai udah sekarang lebih ya? ya. Dari waktu nikahan 2 tahun. 2 tahun Dua setengah lah ya. tahun, Iya. Masya Allah. Waktu nikah. Nah, waktu nikah dulu nih Mi, Iya. adatnya apa? Nasional biasa aja sih. Nasional. Nasional aja. tadinya soalnya dia kan pengen dia tuh tadinya kan mau ala-ala Arab gitu tuh, cuman kayaknya aduh ribet ya. Terus dia ngeliat nih ada baju pengantin yang beludru hitam, itu kan kebaya Jawa. Terus aku bilangin, Mada kalau misalnya kebaya Jawa nih, aku liatin yang kayas itu loh, yang hitam itu. Mau aku diginin, katanya enggak udah nggak usah, ganti tema dulu gitu. Jadi nasional aja. Iya, yang biasa aja. Jadi kebayaan aja gitu. Tapi orang tua nggak datang. Iya, waktu itu kita mau proses untuk yang keluarga datang, tapi ya udah alhamdulillah itu gara-gara corona dia datang. Jadi sampai sekarang belum ketemu nih orang tua. Belum. Iya, tapi setiap hari ada video call. Ada Iya. video call. Oh, setiap hari video call. Jadi Video call. walaupun jauh tetap Rasanya dekat. ya. Hmm. Terus kamu juga manggil apa tuh? Manggil nama apa? Manggil sebutannya apa tuh? Mama Baba. Mama Baba juga. Mhm. Terus mereka gimana tuh ngelihat kamu? Terus kan hamil, terus habis itu punya Punya anak. cucu. Ya, berarti kan ada Apa cucu tuh? tapi nggak bisa lihat langsung. Aduh, mereka Masya Allah banget sih, mereka baik banget sih Mbak, bener-bener yang kayak kita nggak ngerasa jauh gitu, jadi malah kayak deket banget karena tiap hari tuh selalu komunikasi kan. Terus tiap hari, apalagi sama Yasin, Yasin pun kalau misalnya udah dengar dering itu kan kita kalau komunikasi lewat Facebook karena Facebook di sana tuh lebih lancar gitulah. Dering yang Facebook dia langsung Teta, langsung dia Oh, tahu panggilnya karena Teta. iya karena saking Kita telepon sekarang. Oh boleh. Iya. Boleh. Jamnya ini enggak? Jamnya beda. Beda? Tapi Tapi mereka lagi di luar ya? Di sana jam berapa di sana? Jam Bedanya, 11 Malam. Enggak, 11 siang. Siang. Oh, dia lebih mundur ya? Iya. Oh. Baba. Baba. Bilang dong ada yang mau kenalan. Baba. Baba. Hai Faluk. How are you katanya? How are you? Apaan? Good. Alhamdulillah. Apa kabar katanya? Berarti Bahasanya- kalau misalnya berdoa kuayesin. Kuayasin.
Ente lili, apa? Apa tuh itu boleh. Oh, Amile. Amile. Amile itu apa kabar? Amile. Amile. Alhamdulillah, it's very good. Alhamdulillah, masya Allah. Okay, we'll visit Alexandria someday. Alexander is very good, تمام. في الاسكندريه. Come Egypt هنا Come to Egypt Alexandria. It's very good. Come بس come in. Oh, we will. Inshallah. Masya Allah, ramah banget ya. Ya, Masya Masya Allah. إن شاء الله. Inshallah we'll be there. Egypt is Alexander. Apa tadi? Apa katanya? So انتوا in Egypt Alexandria. Oh, kalau misalnya ke Egypt ke Alexandria. Ya, Masya Allah. Tapi Babas kan di Alexandria atau di Cairo. Di Cairo, Oh, di Cairo. Many Indonesian lives in Cairo. Bilangin. Cairo is very good. Yeah, because the many ustads go to Al Azhar. يا محمد ترجم. بيقول لك بيقول لك في اندونيسيين كتير في مصر بيدرسوا في الازهر. يا جامعة عندنا نعم. في الازهر. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ، الله يبارك لك. بارك الله فيكم. ربنا ان شاء الله يجزيكم كل خير. بإذن آمين. ربنا الله. يجزيكم كل خير ان شاء الله. Amin. Amin, Masya Allah. Masya Allah. ان شاء الله. Sampai ketemu lah. ربنا يوفقك. Kalau sampai ketemu pasti yang lupa ya. مع السلامة. Oh, masa lama. Masalama. Ila liqa. Assalamualaikum. Kesalam. Tapi seneng juga ya lihat proses yang apa namanya dilaluin ya, ibaratnya akhirnya mereka bisa ketemu dari tempat yang jauh dengan proses yang gitu. Masya Allah ya, ibaratnya memang ini udah jodoh banget. Iya, benar. Yang laki juga, ayo kapan nikah gitu. Yang cewek ntar dulu mahal sih gitu kan ya. Tetap akhirnya ada bisnis bersama yang di Iya, apa ini alhamdulillah. bersama. Tapi pernah berantem nggak sih? Kebanyakan miskomunikasi sih sebenarnya. Kayak dia maunya dia ngomong apa, terus nangkepnya apa gitu. Bedain di situ sama ya culture-nya itu. Jadi kalau orang Mesir nih bedanya sama orang Indonesia adalah waktunya mereka hidup itu di malam hari. Jadi mereka tuh kayak burung hantu. Nocturnal. Nocturnal benar. Jadi dia nih kalau tidur itu dari jam 2 sampai jam 12 siang. Dulu tuh kayak gitu pas teman-teman nikah. Ya tidurnya aku lama. Aku yang lebih dari 10 jam mungkin aku tidur. Kayak mati suri sih lebih. Serem banget. Kayak pas awal-awal tuh kayak ngerasa, ini gue punya suami nggak sih? Kok kayak dia pas di pagi hari ke siang hari nih nggak ada yang bersama diriku nih, kemana nih orangnya? Iya, jadi suami setengah hari lah. Bener. Jadi beda waktunya kan. Jadi ketika aku tidur dia bangun. Ketika dia bangun aku tidur gitu. Jadi maksudnya ya. Tapi kok jadi anak? Nah itu kayaknya cerita yang berbeda ya. Oh, itu jamnya Waktunya susah. Itu cerita Kok yang jadi berbeda. anak? Iya. Itu pas kapan ketemunya tuh di antara waktu mau Di tidur? antara jangan dijelasin lah ya kalau itu mah. lagi pengantin baru. Covid lagi waktu itu kan. Bener, lagi kan? pada karantina orang-orang nggak boleh datang. Positif hamil katanya. Waduh. Itu kita tuh. Akhirnya sekarang punya bayi kecil. Alhamdulillah. Anak Masya cowok Allah. kecil, ganteng, Indo ya. Terus gimana tuh warga Cakung ada yang ada yang begini bentuknya? Wah, ini sih kalau Yasin sama Mada keluar udah itu jadi pusat perhatian. Apalagi pas waktu itu Idul Fitri. Idul Fitri itu kita nggak pernah, biasanya kita selalu pulang kampung ya. Nah pas waktu Idul Fitri kemarin kebetulan udah ada Yasin juga. Jadi lebih ramai kan ya suasana rumah, terus kita nggak pulang kampung. Baru pertama kali nih kita nggak pulang kampung, orang-orang di sekitar rumah datang semua ke rumah. Itu tuh nyalamin Mada sama Yasin. Bang Mada gitu, Yasin. Udah terus foto-foto, udah kayak selebriti aja, dia selebriti Cakung.
Ya. Aduh, Tapi kalian main bola. Main bola. Dia kesel dari gara itu juga. Oh, ini sering main bola? Dia ini Lama sih kalau nggak lama. Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu. tiap hari bohong. Kalau sparring juga itu beda. Oh. Dia berarti Aku bola. kalau main bola langsung itu. Iya, maksudnya? Kalau Masa ya virtual ya gini. Aduh, Mada. itu yang bola nih kayak yang bikin aku fresh lagi. Sama kalau ada pikirnya apa di dalam aku itu yang keluar. Berarti kalau biar penghilang stres gitu ya. ya, berarti untuk freshnya main bola. Mada tuh dulunya emang atlet bola, Mas Ari, Mbak Benita, gitu. Di Mesir. Di Mesir. Di Iya. Mesir, Oh. Atlet bola, timnya namanya Zamalek ya. di Zamalek. Itu tim gede, tim nasional. Oh, tim nasionalnya Egypt dulunya gitu gitu. ya. Liga ini dong. Iya, Liga Liga Mesir. Premiernya Liga Mesir. Mesir. Oh. Dulu gitu. Dari waktu kecil sampai umur aku 18. Tapi gara-gara kakinya yang kiri ini Kecelakaan gitu. ya nggak tahu Ininya robek gitu loh. Oh, di belakang Oh, sini. liga. Di ya, belakang kan sini. sini ini udah robek. Malah itu di rumah 8 bulan. Oh. Nggak bisa jalan. 6 bulan nggak bisa jalan. 2 bulan praktis untuk jalan lagi. Oh, itu pas Kakinya. waktu kamu masih jadi atlet itu. Padahal Habis itu gak main. Udah. nggak mau profesional. Iya. Tapi masih main bola kan? Masih main. Oh iya, tapi kan udah susah ya karena Tapi udah mulai addicted cedera. main bola gitu. Gimana tuh? Apa? Ya kan doyan banget waktu main bola nih. Iya, Nonton maksudnya dia nonton, sempat nonton. Terus sebenarnya itu jadi daya tariknya si Mada di keluarga aku sih jadinya. Ke sepupu yang masih kecil. Jadi Mada kan emang deket sama anak kecil nih. Kalau misalnya setiap dia main bola, sepupuku yang sering nginep di rumah tuh selalu ikut dia main bola gitu. Oh. Cuman emang dia suka bener-bener lupa waktu kalau main bola. Masya Allah, emang mungkin passionnya kali ya. Jadi dia ya udah kalau main bola, ibarat ini kita habis kerja nih hari Jumat atau Sabtu, habis kerja kan kalau dekor capek ya Mas Ari Mbak Benita. Itu dia bener-bener maksain langsung main bola. Oh, karena dia seneng banget Sesenang ya. itu, sepassionate itu. Padahal dekor udah capek gitu kan. Nanti main bola kita ajak ya kalau Masya setiap- Allah dia. Oh iya. Sama ada- Marwa ya. Iya benar-benar. Waduh. Masya Allah dia. Waduh, ini Nah. kalau cateringnya apa namanya? Dekor. Ini Kaunis, ada Catering, wedding. iya kaunis.a sama kaunis_deko. Oh, itu kalau ya, itu apa? Buat makeup. Itu buat makeup. Cuman sekarang jadi kayak dicampur gitu sih Mbak. Oh, jadi Jadi kayak paket-paket wedding itu di situ. Kalau kaunis_deko emang untuk dekorasi. Gitu. Cuman memang kita jadinya ke kaunis.a nih. Gitu, disatuin aja jadinya lama-lama. Waduh, alhamdulillah berarti ini proses ini emang jodoh nih nggak kemana gitu ya, dari jauh bisa ketemu. Sekarang apa namanya, dengan banyaknya perbedaan, akhirnya sekarang udah berkeluarga dan punya bisnis bareng, bahkan udah punya satu Yasin yang setiap selalu dibawa jalan sama bokap ya. Iya. Ada nggak satu kalimat terakhir ya Mm-mm. yang belum pernah diutarain ke Mada? Mada. Mada itu orangnya bener-bener mungkin pas ketemu aku dia fasenya lagi diuji banget lah sama Allah kita. Cuman alhamdulillah aku tahu Mada tuh kuat, Mada itu orangnya baik, Makasih. orangnya tulus, orangnya pokoknya rendah hati. Aku bener-bener makasih banget sama Mada karena Mada udah mau percaya sama aku dan udah mau menyuntik aku menjadi istrimu. Mada dong, Mada Ayo, Mada sekarang. dong. Aku mau panggil ke dia, makasih serius untuk accept aku dari awal kondisinya aku yang benar-benar gaya fullnya untuk kasih dia yang semua dia mau. Tapi aku cari untuk dapat rezekinya sampai dapat kerjain biar bisa beli untuk yang semua ya beli dunia untuk dia. Alhamdulillah aku dapat dari dia lebih dari yang aku lihat, dari yang aku sama yang misalnya kalau aku lihat dia support aku lebih dari aku pikir dia bisa. Tapi dia dari awal kalau ada apa-apa sama aku dia yang di depan. Kalau aku udah capek bagaimana-mana karena aku misalnya ada beberapa halnya gimana aku telepon keluarga kondisinya aku susah. Dia panggil
sedih kalau aku ngomongnya kayak gini, udah nikahan sama udah ada anak yang telepon ke anak orang tua yang untuk tolong. Tapi kondisinya dia yang di depan, insya Allah kita bisa. Insya Allah kita dapat klien untuk kondisinya lebih baik. Ya kita tahu ini ada corona, gimana tapi sabar dulu Mada, salat dulu, ayo semangat gitu. Biasanya kalau kayak gitu dari laki gitu, yang perempuan yang di belakang gitu, lakinya yang ya istrinya ya sabar dulu, gak usah nangis gitu, insya Allah kondisinya gitu kita baik. Tapi dia yang bikin itu sekarang, itu yang bikin aku lebih semangat, lebih kuat. Aku mau ada kerjain biar bikin usaha kita lebih bagus, biar serius biar beli semua dunia yang ada untuk dia. Aku mau dia senang sampai akhir, gak capek, gak di apa-apa lagi. Proses untuk yang kalau ada acara, kalau ada lamaran, prosesnya dia yang proses. Barang-barang dia yang jalan ke sini, jalan ke sana, borosnya gimana, beli barangnya, ayo beli barangnya, ayo Mada, ayo sini, ayo sana. Untuk enak juga itu beda ya. Semua itu kalau pikirnya semua untuk usaha sama untuk kerja beda dari enaknya. Ternyata kalau ada anaknya juga itu lebih. Berarti aku syukur dari Allah aku punya dia, serius. Ya alhamdulillah ada di dunia, di kayak orangnya di dunia kayak gini capek, tapi dia masih kuat. Sampai bikin aku kuat serius. Gak mau ya pasti kita nangis berdua berapa kali nangis, ngobrol sampai nangis, sampai lihat Yasin gimana tuh untuk Yasin. Tapi tidur bangun semangat. Iya, ada nih gitu. Bisa. Iya, sama aku manggil makasih banyak untuk bikin kita di sini, bikin kita semangat lagi untuk bikin video. Kita orangnya udah karena pikirnya banyak untuk bikin usaha lebih, untuk cari yang pasti tahu kita mau untuk dapat rezekinya, untuk YouTube sama untuk bikin video lama, makan waktu, harus edit video, harus jalan mana-mana, kalau cobain makanan apa jalan kemana santai mana-mana biar bikin video itu lama juga, kalau sampai dapat dari YouTube itu lama juga. Tapi kita pasti waktu di zaman ini pasti cari yang cepat, yang halal pasti juga. Berarti kan usaha kita. Berarti makasih banyak serius untuk bikin kita di sini, itu bikin kita semangat lagi untuk bikin video. Dan insya Allah kita jalan-jalan, bikin video, edit gitu. Semangat. Iya. Fighting. Masya Allah ya teman-teman, lihat ya banyaknya persamaan yang kita bilang sering-sering ya. Kadang-kadang bedanya dikit kita bisa masalah dengan perbedaan yang sedikit. Mereka ini banyak sekali perbedaan persamaan yang sedikit tapi berjuang di persamaannya ini. Luar biasa. Ini mereka itu dalam keadaan berjuang kan sekarang. Ini long live fighting berarti kan? Iya. Fighting terus lah. Fighting terus ini. Masya Allah. Jadi berarti mudah-mudahan kita doain banyak rezeki buat pasangan ini. Dimudahkan dalam segala urusannya. Terus juga si kecil Yasin juga Masya Allah bisa bertemu dengan lebih baik lagi, penuh dengan kasih sayang dan cinta pastinya. Dan juga buat teman-teman semua juga kita selalu doain yang terbaik ya. YouTube-nya apa YouTube-nya dong? YouTube-nya apa? MND Official Channel. MND Official Channel. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat juga keseharian mereka seperti apa, kerjanya mereka seperti apa, nafsunya seperti apa, rasa. Nah itu bisa langsung aja subscribe di YouTube mereka. Oke, sekali lagi terima kasih ya. Makasih banyak Mas Ari. Seru banget ini mah. Seru banget ya. Kita nggak nyangka ternyata mereka ini justru memberikan banyak inspirasi buat kita. Kita dapat semangat baru ya bagaimana perjuangan yang dijalanin setiap keluarga itu beda-beda dan mereka tetap bisa bersama walaupun masih kendalanya banyak banget ya kan. Tapi ya inilah ya Allah yang memudahkan dan juga memurahkan segala rezekinya buat mereka. Insyaallah langgeng ya.
Amin, amin. Ya udah, kita juga mau pamit buat teman-teman semua yang ngerasa bahwa video ini bermanfaat banget, bisa share juga ke teman-teman kalian. Dan pastinya jangan lupa juga subscribe di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.